Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam kegiatan pelatihan untuk sekolah penggerak ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya berharap hari ini saya maupun Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kadang-kadang cuaca sering tidak mendukung, hujan, kadang panas dan sebagainya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk berdoa saya pimpin sendiri. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga untuk kegiatan hari ini selalu diberi kemudahan, kemudian kita selalu diberi kesehatan untuk melaksanakan semua aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita setelah berdoa tentunya agar kita menjadi rileks dari ketegangan, mungkin karena tugas-tugas semalam apa. Saya ingin meminta bantuan nih dari peserta, siapa yang bisa memandu teman-teman yang lain untuk ice breaking. Ibu Ria? Iya, makasih Bu Ria. Oke, sekarang kita ice breaking-nya adalah sebutkan apa yang saya pegang. Kalau saya pegang kepala, misalnya saya bilang saya pegang hidup. Saya pegang hidup. Ibu pegang hidung. Apa yang saya ucapkan Ibu? Apa yang saya ucapkan Ibu pegang ya? Iya. Iya. Ya, Oke. Siap ya. Kita melatih konsentrasi nih ya Bu Ria. Ya, melatih konsentrasi. Pegang Bu Ayu dengar? Enggak dengar. Pegang kepala. Pegang jari. Pegang jari. Jari. Pegang jari. Lagi ya. Pegang telinga. Pegang pundak. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ria. Baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk kegiatan kita hari ini. Adapun tujuan yang ingin kita capai untuk pembelajaran diklat hari ini adalah setelah kita menerima materi, maka diharapkan peserta diklat dapat mengetahui karakteristik belajar orang dewasa. Tujuan yang berikutnya, peserta diklat dapat mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi kita, kesepakatan bersama kita, waktu pelatihan dilaksanakan selama 20 menit, kemudian kita menghargai sesama, yaitu salah seorang berbicara dan yang lain mendengar. Kemudian berikutnya aktif dalam pembelajaran. Bisa Bapak Ibu ya? Atau ada yang ditambahkan untuk kesepakatan bersama atau cukup seperti ini? Cukup Bu. Cukup, iya baik. Pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tolong dilihat gambar yang saya tampilkan. Bisakah Bapak Ibu membedakan antara orang dewasa dan anak-anak dalam gambar ini Bapak Ibu? Silahkan. Saya Bu. Iya Bu Wahyu. Ya, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Apa yang membedakan antara orang dewasa dan anak-anak dalam belajar?
kalau orang dewasa itu belajar, mereka biasanya berdasarkan pengalaman apa yang sudah mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk diri mereka sendiri. Sementara kalau anak-anak itu belajarnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru kepada mereka. Jadi mereka mendapatkan ilmu itu sesuai dengan perintah atau petunjuk dari Bapak Ibu guru. Demikian Bu Rosma, terima kasih. Terima kasih Bu Wahyu. Tadi juga ada Ibu Ai sudah present. Silakan Bu Ai. Baik, saya tambahkan jawabannya tadi dari Bu Wahyu bahwa pembelajaran orang dewasa biasanya berasal dari motivasi dirinya. Jadi sudah ada keinginan dari awal mau belajar di Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah menjawab pertanyaan pemantik. Baik, setelah Bapak Ibu bisa membedakan antara orang dewasa dan anak-anak, kita masuk pada materi ya Bapak Ibu ya. Pengertian pembelajaran orang dewasa. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa andragogi berasal dari dua kata di dalam bahasa Yunani, yaitu aner atau an, yang berarti orang dewasa, atau agogos yang berarti memimpin atau membimbing. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian pembelajaran orang dewasa adalah dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Kita lanjut pada karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1980, Bapak Ibu, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar dewasa. Kemudian direvisi kembali pada tahun 1984. Knowles mengubah dan menambahkan asumsinya menjadi 5. Apa saja kelima karakteristik belajar orang dewasa? Kita lihat pada penjelasan berikutnya. Karakteristik belajar orang dewasa ada 5. Yang pertama adalah konsep diri. Kita lihat bahwa orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan atas hidupnya sendiri dan menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengambil keputusan terhadap diri sendiri berdasarkan keputusan orang lain? Ayo, pernah nggak Bapak Ibu mengambil keputusan untuk diri sendiri tetapi berdasarkan keputusan orang lain gitu? Misalnya, aku ingin makan hari ini bakso, tapi terus teman bilang nggak usah makan bakso, makan ini aja gitu. Pernah sih. Mungkin pernah ya? Iya. Tapi iya. Akan tetapi cenderung orang dewasa itu dia bertanggung jawab untuk keputusan atas hidupnya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Kemudian pengalaman. Karakteristik berikutnya adalah pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Mengapa demikian Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan mengapa orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak daripada anak-anak? Saya Bu. Iya, silakan Bu. Kan kalau orang dewasa memang banyak memiliki pengalaman. Kalau anak-anak karena usianya masih belum atau masih rendah, tidak sebanyak pengalamannya tidak sebanyak orang dewasa. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Sherly. Tepat sekali ya Bapak Ibu ya. Salah satu hal yang mempengaruhi pengalaman orang dewasa berbeda dengan anak-anak ditunjang dari segi usia. Semakin besar, semakin banyak usia, semakin tua usia, biasanya pengalaman yang dimiliki semakin banyak. Makanya banyak ada istilah mengatakan sudah banyak makan asam garam. Orang semakin tua, pengalamannya semakin banyak. Berikutnya, karakteristik yang berikutnya adalah kesiapan belajar.
Orang dewasa itu Bapak Ibu sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui dan hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Jadi Bapak Ibu, orang dewasa itu lebih siap belajar daripada anak-anak. Karena orang dewasa sudah mampu membedakan mana yang perlu dilakukan untuk mengatasi situasi dan mana yang belum urgent untuk dilakukan. Seperti itu ya. Kemudian karakteristik berikutnya adalah orientasi belajar. Orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat kepada masalah. Ya, jadi beda dengan anak-anak ya. Kalau tadi di gambar yang pertama saya tampilkan ada yang menjawab bahwa anak-anak belajar berdasarkan perintah guru, sedangkan orang dewasa belajar berdasarkan pengalaman atau masalah yang dihadapi. Ya, ini tepat sekali sesuai dengan karakteristik belajar orang dewasa. Berikutnya motivasi belajar. Nah, keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup itu menjadi motivator yang sangat ampuh untuk orang dewasa belajar. Nah, jadi tanpa pesan kerja, ingin harga dirinya meningkat, kualitas hidupnya juga membaik, maka orang dewasa melakukan kegiatan belajar. Nah, kita masuk pada pertanyaan reflektif, Bapak Ibu. Benarkah semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari luar diri atau motivasi eksternal? Silakan dijawab, Bapak Ibu. Bisa dilihat ya, benarkah semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari luar diri atau motivasi eksternal? Silakan dijawab Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah benar atau salah dan apa alasannya? Kalau saya ini Bu, Iya Bu Ria. kalau saya sih ini bisa 50-50 Bu. Karena kadang ada orang dewasa itu belajarnya itu dari motivasi dari luar. Ada juga yang motivasi belajarnya dari dirinya sendiri. Ini tergantung dari pribadinya masing-masing. Tapi seharusnya kalau semakin dewasa itu memiliki dorongan dari dirinya sendiri. Jadi tanpa ada intervensi dari orang lain. Tapi ini kembali kepada pribadi masing-masing. Baik, makasih Bu Ria atas jawabannya. Iya, memang kembali kepada diri masing-masing ya. Namun, kita lihat kembali pada karakteristik belajar orang dewasa, di mana motivasi internal itu adalah motivasi yang paling ampuh. Memang kita masih perlu, orang dewasa itu masih kadang-kadang tergantung pada pribadi masing-masing. Masih perlu juga intervensi dari luar. Tetapi hal yang paling ampuh. Putus-putus Bu. Putus-putus suaranya. Seperti dijawab oleh Ibu Ria tadi, benar sekali bahwa Ibu Ria, kita lanjut pada ya. Oh, putus. Bentar, bisa didengar ya? Putus-putus. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Tapi putus-putus. Putus-putus ya. Mudah-mudahan nggak lagi. Kita lanjut pada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Bisa didengar saya, Bu? Putus nggak? Bisa ya? Iya, ada keterlibatan, ada pengalaman, ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, kemudian berpusat pada masalah. Nah, pada keterlibatan, orang dewasa itu perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Sehingga yang digunakan adalah yang berpusat pada masalah. Kemudian berikutnya pengalaman. Pengalaman termasuk
kesalahan juga menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Prinsip berikutnya, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Biasanya orang dewasa belajar memilih ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat anak-anak kan di sekolah itu mereka mempelajari semua yang ada di kurikulum. Tapi kalau kita melihat orang dewasa, biasanya mereka lebih memilih mata pelajaran yang ada relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Misalnya orang yang hobi otomotif, biasanya dia hanya mencari yang berhubungan dengan otomotif, seperti itu. Di sini pembelajaran orang dewasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita menyelesaikan kegiatan sinkronus, kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan asinkronus. Di situ saya sudah mencantumkan tugas asinkronus Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu menjawab kuis pada LMS dengan menentukan benar atau salah. Saya berikan kesempatan untuk mengerjakan sampai pukul 12 malam Bapak Ibu ya, atau 00 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau mungkin sudah merasa jelas dengan materi kita hari ini tentang pembelajaran orang dewasa? Ibu Rosma boleh Baik, tanya? karena tidak ada pertanyaan. Oh, Ibu Wahyu. Ya, silakan Bu Wahyu. Ya, terima boleh, kasih Bu kita Rosma. sharing Bu ya. Ya. Jadi kalau kita mengajar orang, ini Bu ya pertanyaan saya, kalau kita mengajar orang dewasa dengan mengajar anak-anak itu kan beda ya. Nah, sebaiknya beda, menurut sebaiknya menurut Ibu metode apa yang cocok kita gunakan untuk mengajar orang dewasa atau pembelajaran andragogi? Demikian saja Bu, terima kasih. Baik, Bu Wahyu. Memang Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran anak-anak itu pasti metode yang digunakan akan berbeda dengan ketika kita melakukan andragogi. Nah, salah satu metode yang bisa kita gunakan adalah metode diskusi. Jadi peserta didik atau andragogi ini kita berikan satu masalah, problem solving, kemudian mereka diminta untuk berdiskusi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Seperti itu Bu Wahyu. Oh iya, terima kasih Bu Rosma. Bisa didengar suara saya ya? Bisa, jelas. Ya. Makasih Bu Wahyu. Baik, iya, jelas. Baik, kita masuk pada kegiatan terakhir, yaitu sebelum penutup. Kita peserta untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini tentang andragogi. Silahkan, ada yang bersedia untuk melakukan refleksi, Bapak Ibu. Putus suaranya Bu. Saya Bu. Iya, makasih Bu Ria. Ya, saya bisa simpulkan bahwa pengalaman, motivasi, ada sumber belajar yang berharga dalam proses belajar orang dewasa. Jadi, pembelajaran orang dewasa, kegiatan belajarnya harus diorganisasikan dalam kurikulum. Kemudian proses orang dewasa dilakukan sesuai waktu. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, makasih Bu Ria atas refleksinya. Jadi demikian Bapak Ibu ya untuk materi kita hari ini tentang pembelajaran orang dewasa, baik itu prinsip maupun karakteristik. Kita akan ketemu kembali insyaallah besok setelah pembelajaran hari ini, sinkronus hari ini. Tolong Bapak Ibu dikerjakan ya untuk tugas asinkronus. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin langsung, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, terima kasih untuk keaktifan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.